Halo guys, perkenalkan nama saya Ania Nurjana. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem hukum dan bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi apa sih sistem hukum itu? Jadi, sistem hukum adalah seperangkat lembaga hukum, prosedur, dan aturan-aturan hukum yang beroperasi. Sistem hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat. Nah, apa saja sih yang dapat mempengaruhi sistem hukum dalam suatu negara? Lahirnya sistem hukum dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ekonomi, politik, dan sosial, yang berarti bahwa sistem hukum lahir karena faktor-faktor eksternal, bukan nilai-nilai internal dari negara. Hukum bersifat memaksa dan mengatur karena semua aturan-aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang, dan undang-undang memiliki pasal-pasal yang berlaku. Jadi, ketika seseorang melanggar hukum, akan dipaksa agar mengikuti sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasalnya. Terus bagaimana sih masyarakat jika tidak ada hukum? Karena tidak ada pedoman, maka masyarakat bisa berperilaku seenaknya yang menyebabkan kekacauan bila tidak ada hukum. Karena masyarakat berperilaku sesuai dengan egonya masing-masing. Terus bagaimana sih sistem hukum yang ada di Indonesia? Nah, sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, ekstensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana sih penerapan sistem hukum di Indonesia ini? Menurut saya, sistem hukum di Indonesia sudah cukup kuat, hanya saja kualitas penegakannya yang masih lemah karena masih rendahnya moralitas yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan para penegak hukum. Misalnya, korupsi yang dilakukan oknum penegakan hukum. Nah, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum di Indonesia? Nah, di antaranya ada pendidikan karakter, peningkatan kualitas seleksi, aparat penegakan hukum, praktik penegakan hukum yang tidak memihak, pemberian bantuan hukum, dan apresiasi bagi aparat penegakan hukum. Jadi, saat ini hukum di Indonesia bisa dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang artinya keadilan lebih tajam dalam menghukum masyarakat kelas bawah dibanding masyarakat kelas atas atau pejabat. Sekian pemaparan materi dari saya tentang sistem hukum dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih.